Sejarah pembentukan pasal 59 tentang PKWT. Hak 1. Hak pengajuan rencana undang-undang. Pada Undang-Undang Dasar 1445 pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1. Yang kedua, sejarah Undang-Undang Cipta Kerja. Hubungan antara penciptaan lapangan kerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungan antara proyeksi penduduk dengan kebutuhan terhadap ekonomi. Dalam PKWT pasal 81 ayat 15, pasal 59 ada penambahan ayat 3 dan ayat 4 yang bertujuan dibentuknya menurut pemerintah. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 59 ayat 4 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal ini mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat, jangka waktu, dan batas waktu perpanjang PKWT. Dalam pasal 59 ayat 4, adanya penekanan paling lambat 2 tahun dan perpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang paling lama 1 tahun. Ini memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk menilai kinerja, dedikasi maupun loyalitas pekerja terhadap pekerja maupun perusahaan. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan jika ingin melakukan PKWT dengan pekerja seperti yang tertuang dalam UU Cipta Kerja pasal 15.1 menjelaskan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk 1 pekerja yang sekali selesai, 2 pekerja yang penyelesaiannya diperkirakan waktu yang tidak terlalu lama, 3 pekerja musiman, 4 pekerja yang berhubungan dengan produk-produk baru, 5 pekerja yang jenis dan sifatnya tidak tetap. Ketentuan-ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 13 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Subukti memberikan pengertian perjanjian kerja sebagai suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah, yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kerja setidak-tidaknya mengandung 4 unsur, yaitu unsur pekerjaan, upah, perintah, serta waktu tertentu. Disinilah peran hukum ketenagakerjaan dalam menjembatani kepentingan-kepentingan dan yang berbeda sehingga tercipta keseimbangan. Untuk menjembatani kepentingan ini, pekerja dan pengusaha diperlukan pihak ketiga, yaitu pemerintah yang salah satu perannya adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik di bidang ketenagakerjaan. Misalnya Omnibus Law ini. Keterlibatan pemerintah ini menyebabkan sifat hukum ketenagakerjaan yang semula merupakan hukum privat menjadi nuansa hukum publik. Hubungan kerja akan dikatakan sebagai hubungan kerja untuk waktu tertentu jika berakhirnya tidak semata-mata bergantung pada kehendak salah satu pihak. Apalagi tidak diperjanjikan bahwa perjanjian kerja diadakan untuk waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja itu diadakan waktu tidak tertentu. Terima kasih. Dampak penerapan pasal 59 tentang PKWT. Selengkapnya, dalam PKWT pasal 81 ayat 15 ada penambahan ayat pada ayat 3 dan ayat 4. Yang tujuan dibentuknya menurut pemerintah adalah yang pertama, perkembangan dunia usaha dan teknologi yang dinamis membutuhkan pekerja atau buruh dengan kompetensi tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk waktu tertentu. Yang kedua, keleluasan dalam mengatur jangka waktu PKWT berdasarkan kesepakatan diharapkan akan memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja dan pekerja atau buruh. Yang ketiga, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Yang keempat, pengusaha lebih mudah mendapatkan pekerja atau buruh dengan kompetensi yang diinginkan. Yang kelima, adanya keleluasan pengusaha dan pekerja atau buruh. Dalam poin 4, Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat kalimat bahwa ketentuan selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan peraturan pemerintah untuk Undang-Undang Cipta Kerja belum ada. Namun, apabila peraturan pemerintah sudah terbit dan ternyata ketentuannya justru merugikan buruh, maka kita dapat mengajukan gugatan atau pernyataan ketidaksetujuan. Hanya saja harus ada aksesibilitas sertifikat yang lebih mudah bagi pasal 59 dihapus. Sebagai konsekuensi perubahan ketentuan pasal 56, di mana jenis dan sifat pekerjaan PKWT yang semula bersifat terbatas diubah menjadi terbuka untuk semua jenis dan sifat pekerjaan supaya pelaksanaan PKWT lebih fleksibel.